Aneh. Tidak tahu yang diikuti siapa. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Dia punya buku tarawih praktis bisa dipahami. Yang pertama bicara tentang witirnya Rasulullah. Witirnya Rasulullah setelah dilacak dari hadis yang banyak, Rasulullah paling sering berwitir adalah 11 rakaat, termasuk hadis Siti Aisyah yang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat, 11 rakaat itu ternyata witirnya. Sebab atutiru qabla an tanamu ya Rasulullah, itu masalah witirnya Rasulullah, bukan salat tarawih. 11 rakaat hadis Siti Aisyah itu bicara witir. Di pungkasan hadis sebutkan witir. Di riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahasanya witirnya Rasulullah kebanyakan adalah 11. Memang beliau pernah witir 3, pernah witir 7, pernah witir 9. Tapi kebanyakan witir Nabi Muhammad berapa? 11. Sehingga di dalam hadis itu adalah Ramadan wa ghairi Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. 11 rakaat itu pekerjaan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi bukan tarawih. Makanya aneh kalau itu dibawa ke bab salat tarawih. Adapun tarawihnya Rasulullah itu adalah berapa? Riwayat yang banyak semuanya tidak menyebutkan bilangan. Hanya ceritanya dalam Bukhari dan Muslim, kisah Nabi melakukan sholat di masjid malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian tidak lagi melakukan. Bilangan tarawihnya Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. 11 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 23 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Rasulullah bilangan tarawihnya tidak ada hitungannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi menjadikan bilangan 20 rakaat plus witir. 20 rakaat plus witir. Witirnya jadi 3 atau lebih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi semuanya melakukan sholat 20 rakaat plus 3, 23 rakaat. Kemudian mana yang kita pilih? 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. 11 rakaat juga bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Cuman kalau kita melakukan sholat 11 rakaat adalah masuk qiyamul lail, bukan tarawih. Tapi kalau kita ngambil 20 rakaat, kita ikut patuh perintah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 11 rakaat, kita jadikan tarawih, kita termasuk qiyamul lail saja. Sama ngikuti Nabi Muhammad qiyamul lail. Tapi kalau kita mengikuti yang 23 rakaat dapat 2. Qiyamul lail ngikuti perintah Nabi agar kita ngikuti sahabat Nabi. Sehingga 23 rakaat itulah, ya tos 20 rakaat itu disepakati 4 madhab. Ada pendapat yang kedua dari madhab Malik, bukan 20 rakaat. Perlu diambil madhab Imam Malik. Jadi pendapat yang mengatakan 11 rakaat tidak ada dalam silsilah ilmu fikih. Saya belajar ilmu fikih perbandingan. Tidak ada silsilah perbandingan ilmu fikih. Tidak ada sholat tarawih 11 rakaat. Adanya adalah 20 rakaat. Jumhur ulama 4 madhab. Dan riwayat dari Imam Malik ada bukan 20 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau diambil bagus ini, menurut Imam Malik pendapat yang kedua adalah 36 rakaat. Tidak ada lagi selain itu. Jadi ulama hanya antara 20 dan 36 plus witir menjadi 39. Kenapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahli Mekah. Ahli Mekah itu setiap 4 rakaat, 20 rakaat itu 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Cuman tawafnya ini menurut Imam Malik diganti dengan qiyamul lail. Jadi 4 rakaat tawafnya diganti 4 rakaat sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Jadi tidak ada dalam silsilah ilmu fikih menjadi 11 rakaat. Harus jelas ini. Makanya aneh. Kemudian kalau kita mengatakan tarawih Nabi Muhammad 11 rakaat, ini kan merendahkan Nabi. Wong witirnya saja Nabi Muhammad 11 rakaat, terus tarawihnya kok 11 itu Nabi tidak witiran lagi. Atau witirnya jadi 3, maka itu pemikiran yang aneh. Baca buku kita menyusun, mencoba kita kumpulkan hadis witir, kemudian hadis tarawihnya Nabi, hadis tarawihnya sahabat Nabi, kesimpulan para ulama, selesai. Jadi ibu, kalau sudah ada begitu memang ada yang aneh. Yang 11 itu aneh. Di Indonesia itu nggak ada 11 rakaat, bukan Indonesia, dunia nggak ada 4 madhab semuanya ini, kecuali madhabnya lain itu. Makanya ibu jangan ikut yang 11, ikut yang 20. Kalau kita tidak mampu bisa nyicil, hari ini 10 rakaat dulu deh, nanti pindah 10 rakaat, 10 rakaat boleh nyicil. Jadi itu aneh bu ya, kalau aneh jangan diikuti ya. Ini bukan main-main bagi kami, karena apa? Kita perlu patuh kepada para ulama. Karena biasanya 11 itu kelompok orang yang suka mencaci maki dan mengolokkan. Hadis sholat witir dijadikan hadis sholat tarawih. Ini kan aneh.
Kalau memang hadis Siti Aisyah dijadikan tarawih Nabi Muhammad 8, 3-nya witir, merendahkan Nabi. Berarti Nabi di bulan Ramadan nggak banyak ibadah. Mana yang sampai Muhammad hatta tawarramat qadamah, melakukan salat malam sampai bengkak kakinya. 11 rakaat aja kok bengkak ya, kan gitu nih. Ini adalah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu ya. Jadi nggak usah diikuti yang 11 yang aneh-aneh. Makanya kami ingin semuanya harus balik lagi. Kalau kamu malas, sudahlah, kamu berhenti. Tapi jangan rusak masjid. Kalau engkau jadi imam malas, sudahlah, kamu jadi makmum saja, pertengahan potong nggak apa-apa. Tapi syiar di masjid jadi imam harus 23. Untuk kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ternyata anda ustadz malas, saya sedikit sakit, jadi makmum saja, biar yang lain jadi ustadz, kalian anda pergi. Tapi syiar di masjid harus berapa? 23. Harus ini. Yang 11 rakaat gimana? Tidak dosa, dapat pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita ingin dapatkan pahala berlipat dengan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pertanyaan yang selanjutnya bahwasanya masalah makanan, ketahuilah bahwa makanan haram itu ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati itu adalah zatnya itu haram, babi. Ya, babi adalah haram. Mazhab Syafi'i. Anjing termasuk bangkai haram. Itu adalah haramnya zatnya barang itu adalah haram. Itu berbahaya. Ada haramnya tuh aridi, barangnya sih jelas, beras, nasi uduk. Cuman menjadi haram karena dibeli dari duit haram. Makanya haramnya bukan zatnya itu haram, tapi karena kita beli dengan barang haram maka menjadi haram. Dua-duanya sama haram. Cuman kadang haram aridi lebih dahsyat, dari mencuri lebih dahsyat daripada kita menemukan bangkai ayam. Bangkai ayamnya sendiri haram, tapi derajat keharamannya bangkai ayam sendiri dengan duit nyuri maka lebih berat daripada duit nyuri atau riba. Semuanya haram, jelek, tidak boleh makan. Kemudian yang ditanyakan oleh Nanda siapa tadi? Itu bagaimana kalau makanan itu tidak jelas? Kalau tidak jelas jangan terlalu rumit, jangan terlalu mempersulit. Kalau masalah subhat atau kayaknya, katanya, karena kita tidak bersulit oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Sayyidina Umar bertanya, ini apa? Dan Rasulullah menjawab, jangan dijawab, jangan banyak bertanya, repot, tidak makan nanti. Cuman kalau hati-hati untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Ini katanya adalah makanan ini, mie adalah ini, buat dirimu sendiri. Kecuali urusan medis, misalnya mie membahayakan, makan rokok membahayakan. Itu jadi kalau jelas menurut medis baru di. Tapi kalau kata apa namanya, katanya itu masuk. Ada sabun ini katanya ada babinya, siapa yang bilang? Kalau masih katanya, kita jangan disiksa dengan yang demikian itu. Ya, gampang saja, sudahlah, dimudahkan ya. Yang penting belinya dari duit yang halal, kopiku dan sebagainya. Cuman ada jenis minuman yang sudah direkomendasi oleh dokter, minuman-minuman yang membahayakan, ada kan? Bahayakan, hindari. Atau produknya produk yang nggak jelas, produknya produk dari Yahudi, sebisa mungkin dihindari ya. Baik. Jadi kalau haramnya haram, tidak, bukan haram itu namanya, Nanda siapa tadi? Kalau masih tidak jelas itu bukan tergolong haram. Misalnya mie ini katanya mengandung minyak begini, katanya. Kalau katanya sudahlah, nggak ada masalah, jangan dipersulit. Kita tidak mempersulit hal yang demikian itu. Yang sudah pasti riba, ngambil miliknya orang, rebutan waris, nyopet duit masjid, duit pondok, itu sudah jelas itu. Kalau masalah begitu mah enteng ya, nggak ada masalah ya. Kemudian yang ditanyakan oleh saudara kita, bagaimana kita bekerja dengan nyogok? Hukumnya nyogok adalah haram. Cuman ada haramnya, haram kuat, haram double dan haram satu. Ada haram double, haram satu. Yang namanya nyogok yang benar-benar haram berat, haram satu, haram double, yaitu kita membayar sesuatu yang bukan hak saya. Jadi saya tidak berhak ke situ, tapi saya bayar untuk saya mendapatkan sesuatu tersebut.
Misalnya dalam sebuah pekerjaan ini tidak boleh bekerja kecuali orang yang punya ijazah S1 misalnya. Berarti selagi tidak punya S1 tidak bisa bekerja. Akhirnya kita membayar, berarti kita mengambil bukan hak kita. Maka ini betul-betul yang namanya riswah, menyogok. Tapi ada yang menyogok tapi tidak dosa, yaitu mengambil haknya. Motor kita disandra sama seseorang atau apa, dia berkata kalau tidak membayar tidak boleh ngambil motor. Motor saya, sehingga saya bayar 200.000 lalu motor saya ambil. Saya tidak dosa waktu membayar, tapi dia dosa menerima. Saya tidak, karena motor sama urusan pekerjaan. Jika Anda adalah orang yang layak bekerja di tersebut, maka adalah punya hak untuk bisa bekerja di situ. Anda punya hak untuk bekerja. Cuman dari pihak sana itu mempersulit, kalau tidak bayar tidak boleh ada membayar. Maka Anda termasuk jenis membayar sesuatu yang hak Anda, maka dari segi membayar mengambil hak Anda tidak dosa. Bukan termasuk digolong sebagai riswah, menyogok yang haram. Cuman dia itu telah mengambil duit dari Anda haram. Anda telah menolong haram, maka Anda dosa karena menolong yang haram. Beres ya? Selesai. Baik. Kemudian setelah saya masuk, saya jadi. Nah, ini makanya bedanya di sini. Kalau yang tidak berhak tadi sepanjang bekerja dia haram. Tapi kalau ini haram Anda di permulaan ini saja. Anda telah menolong, lah ini jadi PNS, ini gara-gara yang calon PNS itu tamak, bayar semuanya, sehingga jadi PNS kalau nggak bayar nggak bisa kan. Coba semuanya sepakat, yuk kita calon PNS, sepakat tidak bayar, pasti ada yang diterima. Cuman karena sudah biasa membayar tuh seneng, pasti bayar nih. Ini gara-gara calon PNS-nya ini, pejabatnya tetap seneng. Kenapa? Pasti mau, Mbak. Coba calon PNS telepon semuanya, SMS-an, sepakat kita tidak bayar. Berlomba-lombanya adalah dengan sesungguhnya. Baik. Kalau saya sudah masuk dengan membayar tadi, bagaimana tobat saya? Kan tadi salah sudah, haram kan? Nggak bener. Tobatnya apa? Satu, jangan menjadi seperti dia. Coba kalau sudah nengkreng nanti dapat posisi minta bayaran lagi kan? Ini jangan jadi seperti dia, karena dia adalah dosa. Satu. Yang kedua, kerjalah maksimal, karena kita harus sesuai dengan perjanjian. Kita harus bekerja dengan benar, tobat yang kepada Allah. Yang lalu sudahlah, kita istighfar, menyesal. Jangan ulangi lagi. Itu saja. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menghindari dari pemberian yang haram itu kadang memang harus hati-hati. Mungkin kita harus dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Misalnya pondok kita pokoknya tidak boleh nyumbang pondok, itu selalu kami suarakan. Bagi orang yang punya utang jatuh tempo, yang punya utang nggak usah bantu pondok, selalu saya suarakan begitu. Punya utang jatuh tempo, utang jatuh tempo itu seharusnya sekarang bayar utang, lah kok bantu ke pondok. Misalnya ada orang punya utang 10 juta kepada Anda, mestinya hari ini harus dibayar, berarti Anda nunggu kan. Tak taunya Anda dengar, ibu yang pinjam duit 10 juta nyumbang ke pondok Al-Bahjah 2 juta. Ngedumel enggak? Dumel, kurang ajar bener nih. Enggak, utang belum dibayari nyumbang. Memang dosa, karena utangnya jatuh Yang kedua adalah tidak boleh duit zakat dimasukkan ke pondok Al-Bahjah. Bahjah tidak menerima zakat. Zakat bukan untuk pondok, zakat untuk orang fakir miskin. Itu kita suarakan di mana-mana. Makanya setelah kita kasih rambu-rambu begini, ya kalau orang ngasih nggak pernah saya tanya punya utang nggak, tersinggung nanti. Cuman selalu saya ngomong, kalau sudah ada, biasanya kalau sudah akad pagi itu banyak orang bantu datang dari sana sini yang libur nih. Pokoknya tidak nerima orang yang utangnya jatuh tempo, atau dari duit zakat, atau barang haram jangan dikirimkan ke sini. Bahkan doa kita selalu, ya Allah, jika ada orang datang membawa rezeki, ya Allah, itu rezeki yang halal ya. Kalau haram jangan sampai nyampe ke sini. Dengar deh ya, ambil doa. Dibatalin nanti. Ini harus ngomong. Ayo, jadi setiap hari kita ngomong, Dedek, pokoknya kalau mungkin ngomong ada orang tua, ada ini,
Pokoknya kalau nanti ada orang memberi dari duit haram, kita pinggirkan. Sayyidina Rasulullah SAW duit zakat, kurma zakat. Kurma zakat untuk ahli bait Nabi adalah haram. Sayyidina Hasan masuk, maklalakan, dicongkel kena oleh Nabi seperti nyongkel nadis, dikeluarkan. Karena tidak boleh makan makanannya haram. Ini baik, jadi seperti itu. Zakat, duit haram tidak boleh bantu pondok. Nah, termasuk kalau tadi misalnya ada kerabat kita memberi, misalnya kita tahu duitnya haram semuanya. Kalau duitnya haram dan halal namanya syubhat. Rentenir tapi petani juga, nah kan? Berarti mungkin yang dikasihkan kepada kita adalah duit pertanian, bukan duit rent. Jadi kalau masih ada halal, ada haram, jangan mengatakan haram, nyinggung perasaan. Tapi kalau pasti, alhamdulillah nak, semalam aku menang judi, ini buat kamu. Ada alhamdulillah lagi. Lah itu jelas haram mutlak, tidak bisa dibantah kalau yang demikian itu. Ya. Jadi jelas seperti itu. Kalau ada orang memberi, kalau masih ada halal haram hartanya, jangan dikatakan haram, itu namanya menyakitkan. Dan memang namanya subhat. Memang lebih bagus menghindari. Kalau kita kasih subhat, mungkin tidak kita masukkan kita di sana ada keropak masjid. Karena subhat bukan haram. Tidak bisa disifati haram, tidak bisa disifati halal. Tapi tidak dosa orang ambil subhat. Tidak dosa, cuman tidak mulia, gitu saja. Baik, pertanyaan terakhir apa tadi? Oh, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah keturunan itu kan salah satu. Jadi 3. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalath. 3. Anak yang mendoakan, di antaranya anak yang mendoakan. Kalau pengen ada anak yang mendoakan, tidak harus anaknya. Wa waladun shalih yat'ulah, anak soleh. Anak solehnya orang, kalau kita punya silah kepadanya, kita didik, kita bisa mendapatkan doanya. Amal jariah yang tidak pernah putus. Didik anaknya orang, fakir miskin yatim piatu. Kalau anda tidak mendapatkan dalam hadis itu, tapi anda mengambil anak yatim, langsung dapat jaminan dari Nabi, ana wa kafilul yatimi kahatain, engkau menjamin anak yatim ini dengan aku di surga. Kurang apa? Jadi maha kasih Allah itu. Dan mungkin akan diangkat derajat orang yang tidak punya anak, dan telah ditutup pintu neraka. Jadi intinya kalau tidak punya anak, jangan dijadikan ketidak punya anak-anak ini menjadi sebab perselisihan. Sudah tidak punya anak, perselisihan. Repot. Jadi keindahan tetap terjalin. Tidak jaminan anak itu adalah kunci kebahagiaan, tidak. Yang tidak dikaruniai oleh Allah putra, maka ngadeplah kepada Allah. Dan tidak usah pergi ke dokter untuk mengetahui siapa yang mandul. Nanti saling menyalahkan nanti. Sudahlah berhusnudzon kepada Allah, berusaha setiap hari. Kapan Allah ngasih, kita tunggu. Kalau tidak, kita bisa merawat anaknya orang lain. Biarpun kita kaya raya udah sampai, siapa yang mewarisi harta saya? Masjid siap mewarisi, pesantren siap mewarisi. Lebih dahsyat lagi daripada diwarisi anak, belum tentu jadi sedekah. Kurang apa? Dan ini bakal kita tinggalkan mau tidak mau. Dan tetap indah, semakin indah. Lihat, tanpa anak pun harus semakin indah. Jangan sampai kita punya anak tambah cekcok dan bermasalah. Semakin indah, dan jangan saling menyalahkan. Sampai begitu suatu ketika ada seorang suami itu sudah menikah hampir 20 tahun tidak punya anak. Akhirnya pergi ke dokter. Hasil dokter itu tidak bisa langsung dilihat saat itu. Istrinya pulang, kemudian balik lagi sang suami itu. Akhirnya datang ketemu sang dokter. Kata dokternya apa? Istrimu punya penyakit, ginjalnya itu kurang berfungsi, yang bagian apa gitu, sehingga punya pengaruh karena ginjalnya ini, sehingga istrimu tidak bisa dibuai, nggak bisa hamil. Bahasanya istrimu yang mandul. Apa? Karena suami sangat mencintai istrinya, bilang dokter, mohon maaf kalau ada waktu saya akan bawa istri saya ke sini. Untuk apa? Untuk dokter saja menyampaikan bahwa, sampaikan dokter, yang mandul adalah saya, jangan katakan istriku yang mandul. Allah menjaga perasaan istri. Akhirnya disampaikan, istrinya dipanggil, hingga disampaikan sama dokter bahwasanya suamimu ada masalah, tidak bisa membuai. Allah, sabarnya sang suami demi cintanya kepada istri ya. Sekarang sudah nggak hamil, olok-olokan kamu, gara-gara kamu gabuk, gara-gara kamu ini, Masya Allah. Apa itu semuanya ya? Anak tidak jaminan kalau kita bakal masuk surga. Bahkan anak adalah amanah dari Allah. Maka bagi yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati, didik anaknya orang. Kalau punya rezeki banyak pesantren yang siap
kita titipi uang, rezeki, maka itu adalah anak-anak kita semuanya yang akan menyambut kita nanti semuanya. Jadi itulah yang harus kita, hidup kita sebentar. Yang punya anak pun bakal mati. Kalau mati meninggalkan anak. Maka yang tidak punya anak juga mati. Cuman bedanya yang tidak punya anak tidak ditanya, anakmu sekolah di mana? Kalau saya punya anak ditanya, anakmu sekolah di mana? Kalau Anda tidak ditanya, semoga Allah berikan karunia anak setelah ini. Bagi yang tidak punya anak tidak usah berkecil hati dan jangan saling menyalahkan, sebab saling menyalahkan itu mencela Allah. Sebab yang menjadikan orang mandul adalah Allah. Akhirnya merendahkan ciptaan Allah. Sudah tidak enak di dunia, tidak enak di akhirat. Baik, insyaallah mukaddimah doa akan kami baca. Doa untuk Fatihah suruh dan tato wa bahasa. Dan ini sedang sakit berkepanjangan supaya disembuhkan, sehatkan kembali segala penyakit dan kesulitan insyaallah. Sakit ini menjadi sebab kebaikan kita semuanya dan beliau diberi kesembuhan. Dan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dimudahkan untuk beribadah. Yang sakit diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. 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 Sebelum doa, pengajian setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi di Cirebon. Sesekali dah ada rombongan dari sini, sebulan sekali. Tadi sarapannya di sana, tapi laporan dulu. Berangkatnya dari sini jam 12 sampai sana pagi pengajian, habis itu sarapan di sana. Istirahat melihat keadaan pondok, boleh pulang besok. Jadi pengajian setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Cuman harus agak pagi karena kalau enggak nanti masuknya agak susah. Biarpun tempatnya gede, ada teman-teman dari mana-mana pada datang. Jadi kita undang, jangan kalau bisa Sabtu pagi dan Ahad pagi ya. Kemudian juga pengajian di MNC TV setiap Senin pagi, Bu-ibu. Itu juga membangun rumah tangga, pendidikan anak. Kalau di melek sedikit lah. Ya. Insya Allah kalau melek pengajian biasa Bu, kalau sinetron itu untuk kan. Jadi melek pengajian insya Allah setiap Senin pagi di MNC. Kita ada silsilah juga itu, silsilah ringan karena waktunya cuma setengah jam atau 45 menit. Jadi silsilah ringan untuk membenahi hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita semuanya ada di situ insya Allah. Baik, diikuti setiap Senin pagi. Mari kita tutup dengan doa sebelum dipungkasi dengan doa Habib Salim. Kita beri muqaddimah doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon ya Allah buka hati kami untuk mendengar kebaikan, untuk menerima kebenaran ya Allah. Hati kami ya Allah, jangan sampai hati kami sombong lalu tidak bisa menerima kebenaran. Kami mohon ya Allah semua yang ada datang di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka semua kemuliaan. Atau yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kemuliaan ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami amanat darimu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami di pendidikan yang kau ridai, dan mudahkan kami memberi nafkah anak-anak kami dengan rezeki halal yang kau ridai dan kau berkahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang masuk neraka gara-gara anak-anak kami, akan tapi jadikan kami semua ahli surgamu ya Allah. Anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, yang saat ini engkau lebih tahu di mana mereka berada ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 6, yang nomor 7, dan anak-anak kami semua itu ya Allah. Jaga mereka semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka anak yang bisa berbakti kepadamu, semakin cinta dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan mereka dari segala kehinaan. Di zaman-zaman rusak ini ya Allah, cintakan mereka kepada kebaikan untuk belajar ilmu agama yang kau ridai ya Allah.
Allah, kami mohon jika ada di antara yang ada di sini orang tua yang lengah, orang tua yang lalai sehingga anaknya selama ini tidak pernah dikenalkan dalam pendidikan agama, kami mohon angkat derajat mereka saat ini. Para orang tua ini angkat dan berikan kesadaran dan mudahkan di esok hari untuk membawa anak-anak mereka ke tempat mulia ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kelalaian ini ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang di sini masuk neraka gara-gara anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, dan jika ada di antara kami yang ada di sini dan yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, ada orang tua yang telanjur salah mendidik anak-anak mereka sehingga anak mereka telanjur besar dengan kebejatan, dengan durhaka, dengan kenistaan, dengan maksiat. Kami mohon berkat kehadiran mereka atau karena mereka telah mengikuti acara ini, kami mohon ya Allah kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridhai, kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhai dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami mohon dekatkan kami dan anak-anak kami kepada ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, dekatkan mereka ke majlis kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah para orang tua yang ada di sini, cintakan mereka ke majlis mulia dan cintakan mereka ya, rindukan mereka ya Allah kepada tempat-tempat yang baik dan mulia. Dan kami mohon ya Allah ampuni dosa kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut masuk neraka-Mu ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang ada di sini yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan gantilah dengan yang halal lebih banyak dan lebih berkah. Dan sungguh bagimu sangat mudah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam rezeki yang haram ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram dan gantilah dengan rezeki yang halal. Dan kami mohon jaga kehormatan dan kemuliaan anak-anak kami. Jauhkan mereka dari zina, dan kami semua jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan yang saat ini ya Allah. Sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana ya Allah. Televisi, laptop, HP dan sebagainya ya Allah membangkitkan syahwat, menggoda anak-anak kami. Kami mohon jaga kehormatan anak-anak kami, kemuliaan anak-anak kami. Jauhkan mereka semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan jika ada di antara mereka ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat tutup aib mereka sehingga tidak tersiksa ya Allah. Ya Allah, kami mohon bencikan kami semua dengan zina, dan bukalah pintu halal untuk kami semua ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua. Dan kami mohon ya Allah semua yang telah berjuang di majlis ini ya Allah, apakah mereka yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang ya Allah dengan panjatan doa, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan ketulusan ya Allah. Berikan keikhlasan, jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Semua yang berjuang di sini ya Allah, jadikan itu sebab keberkahan untuk anak keturunan mereka. Dan kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Kirimkan bersama kami pejuang yang tulus dan ikhlas ya Allah, ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun mereka ya Allah yang bergabung di acara ini, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini atau hadir di tempat ini ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan keberkahan darimu, gantilah dengan rahmat dan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah menyinggung perasaan mereka. Kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Kirimkan bersama kami pejuang yang tulus dan ikhlas ya Allah, ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun mereka ya Allah yang bergabung di acara ini, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini atau hadir di tempat ini ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan keberkahan darimu, gantilah dengan rahmat dan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah menyinggung perasaan mereka. Kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan
dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada siapapun dan dengki kepada siapapun. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami mohon ampuni mereka, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka, dan ya Allah, dan jangan kau hukum mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, dan berikan kepada mereka dan kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami, saat kami beribadah, husnul khatimah. Dan kami ingin ya Allah saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin amin. Bil qabul bijahi hadratir rasul bisirril fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Salim. Majlisnya di mana Habib? Setiap hari apa? Setiap malam Ahadnya di mana Habib? Di Majlis Ta'lim wal Aurat Al-Husainiyah, Lemah Abangnya untuk Habib Salim. Zikirnya seminggu sekali ikut zikir wirid dengan Habib Salim kalau ada waktu ya, insyaallah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.